Halo, Halo, selamat malam. ada suara. Halo. Saya punya nggak masuk nih. Tes tes. Ya, halo. Ya, selamat malam rekan-rekan yang ada di berbagai tempat. Dan kita akan memulai sebuah siaran untuk semua teman-teman yang connect ke dalam IG kami. Kami akan membahas beberapa hal sehubungan dengan cancer. Dan kita mengetahui bahwa kanker sudah menjadi sebuah kenyataan di mana banyak sekali orang mengalami kanker, dan kanker bukan lagi sesuatu yang jauh dari kita, tapi kanker itu ada di sekitar kita. Mungkin itu adalah keluarga kita atau teman baik kita. Nah, di tengah situasi seperti ini, kita perlu berperan serta untuk menolong, hadir untuk menolong mereka dalam menghadapi keadaan yang kena CA ini. Dan saat ini saya akan berdialog dengan seorang ibu bernama Ibu Erika, seorang penyintas kanker, dan kita akan langsung berhubungan dengan Ibu Erika. Ibu Erika bisa kenalkan dirinya, silakan. Halo Pak Arianto. Ya, teman-teman, salam semuanya. Saya adalah seorang penyintas kanker yang 2 kali mengalami relapse dengan kasus kanker yang jenis baru lagi di dalam kanker saya yang kedua kali, yang kambuh ya, banyak menyerang bagian, sudah menyebar. Hari ini saya ingin membahas tentang sebuah buku saya tulis. Ini judulnya Pena Erika. Buku ini ada 31 tulisan yang menginspirasi dari seorang penyintas kanker. Jadi saya mau membahas sedikit dari satu bagian saja dari 31 tulisan yang ada dalam buku ini. Itu Pak Arianto. Ya, baik. Waktu dan tempat silakan Ibu Erika. Ya, dari buku Pena Erika ini ada satu tema yang saya angkat, berjudul tinggalkan hal yang tidak penting. Hidup sebagai seorang pejuang kanker itu harus kita sadari bahwa hidup tidak seperti dulu lagi. Kondisi kita kalau dokter, kamu sudah bersih, sudah sembuh, ya, kankernya sudah tidak ada dalam tubuh kita. Tetapi bukan serta-merta kita melanjutkan hidup itu dengan irama kegiatan yang seperti dulu, sudah berbeda. Gitu. Kita harus belajar menerima diri bahwa kita tetap bisa beraktivitas, tetapi sudah berbeda. Kenapa? Karena kondisi kita sebagai seorang penyintas kanker sudah tidak sama seperti waktu kita tidak mengalami kanker. Kita harus belajar juga menerima, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan kondisi fisik yang kita alami, juga kita belajar untuk berbahagia. Pak Arianto, ternyata berbahagia itu perlu belajar loh. Ya, Bu Erika, mungkin teman-teman yang dengar ya pasti berpikir ya banyak hal yang sudah dialami Ibu Erika mungkin bisa sedikit dipelankan karena
apa mungkin yang dimaksud dengan berdamai? Iya, berdamai dengan diri sendiri itu penting sekali bagi kita sebagai seorang penyintas kanker. Kenapa? Karena kondisi fisik kita itu tidak sama seperti dulu. Kita punya target, impian, begitu punya cancer, otomatis semua itu tidak seperti apa yang kita mau. Maka itu kita sekarang harus belajar berdamai, menerima kenyataan hidup bahwa saya tidak seperti dulu. Kita juga belajar untuk berbahagia. Ternyata berbahagia itu perlu Nah, belajar. boleh saya potong sedikit? Boleh, boleh. Belajar berbahagia ini bagus sekali ya, karena banyak orang hidup ini mau bahagia dengan berbagai cara. Nah, mungkin Bu Erika bisa sharingkan belajar berbahagia itu seperti apa? Ya, belajar berbahagia itu dimulai dengan satu pemahaman di dalam pikiran kita, mindset kita, bahwa hmm, apapun yang kita inginkan itu sesuatu yang nggak bisa kita pegang keras. Kita harus menerima kenyataan bahwa semua itu titipan yang Tuhan percayakan. Maka itu ketika kita melihat kepada diri sendiri, kepada Tuhan sendiri, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Jadi ketika sekeliling mungkin kita tidak seperti apa yang kita harapkan, tetapi itu tidak bisa masuk dalam hidup kita karena kita tidak mengizinkannya, tidak mengizinkan, tidak menerimanya. Jadi hati yang gembira itu sih adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi belajar bahagia, belajar menurunkan ekspektasi kita, belajar juga untuk lebih lambat sedikit ya dalam belajar juga untuk tutup mata gitu ya terhadap hal yang mengganggu kita. Karena orang kanker itu jujur emosi kita tuh up and down ya. Situasi kadang-kadang tidak membuat nyaman dan itu mempengaruhi kan kesehatan kita sebagai seorang pejuang. Ya, 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 luar biasa. Ya, jadi belajar untuk menutup mata. Wah, itu nggak mudah ya. Karena kalau menutup mata sambil jalan berbahaya. Belajar menutup mata. Coba mungkin bisa Iya. Ibu Erika sharingkan belajar menutup mata. Padahal mata itu penting untuk melihat. Sebenarnya belajar menutup mata itu bukan berarti kita lihat orang susah, kita cuek. Bukan itu konteksnya ya. Kita harus kasih, benar kita harus kasih, kita memiliki empati kepada orang. Tetapi yang saya maksud di sini, belajar menutup mata itu, kadang-kadang ada situasi yang tidak enak di sekitar kita, ya, situasi yang tidak menyenangkan. Kadang-kadang juga mereka akan menuntut diri kita untuk membuktikan bahwa nggak seperti itu gitu ya. Jadi kalau menurut saya belajar menutup mata itu ya biarin aja lah gitu. Kadang sesuatu juga tidak perlu pembuktian ya, tetapi biarkanlah tubuh kita ini untuk uh, lebih nyaman dengan kondisi gitu. Menerima banyak hal yang kita bisa ubah dalam hidup. Ya, ya. Wah, ternyata menjadi seorang penyintas kanker itu memang diperhadapkan dengan pergumulan yang nggak mudah. Baik, Erika terus lanjutkan. Ya, jadi seperti itu. Dan berikan waktu juga kepada tubuh kita. Tubuh kita ini kan apa ya, sebagai seorang penyintas kanker, tubuh ini udah nggak bisa seperti dulu. Kayak ya Pak Arianto, saya mengerjakan sesuatu aja udah rasa cepat lelah gitu ya. Jadi beri izin pada dirimu untuk ya, sendiri mendengarkan musik, beristirahat, nggak apa-apa. Menurunkan ekspektasi, ya enjoy. Itu ya memang harus dikelola, pikiran yang positif, yang tenang, Ya. seperti itu. Terus untuk aktivitas sehari-harinya untuk Ya, meninggalkan itu dalam arti seperti apa, Bu Erika? ya. Kalau saya sih banyak waktu saya untuk ya berdua ya dengan Tuhan.
memakai waktu yang ada itu untuk ngobrol, karena itulah sumber kekuatan yang sejati. Kemudian saya juga mengisi waktu di dalam masa-masa seperti ini ya dengan membaca buku-buku yang baik, ya buku-buku yang memberikan kekuatan, ya, kita lebih bisa berpikir yang baik, ya yang tidak membuat kita jadi takut, galau, juga mendengar musik-musik yang nyaman, gitu ya. Dan juga saya kan suka ketik ya buat oh iya, saya tuh ada terbitkan beberapa buku Pak Arianto. Jadi ya itu bisa dikembangkan karena menulis buku itu pun salah satu eh, apa yang namanya ya kesembuhan, salah satu kesembuhan juga terapeutik ya, kesembuhan. Yang kita nggak bisa ungkapkan kepada orang, ya bisa menyalurkan melalui tulisan, mungkin di harian atau di buku apapun. Kalau dengan teman-teman bagaimana? Jadi kan Oh Bu iya, Iri kan temannya banyak. Ketika dalam kondisi sebagai penyintas kanker, bagaimana dengan teman-teman yang ada? oh iya betul. Saya masih tetap komunikasi dengan mereka melalui WhatsApp ya, Zoom. Nah, kita tetap bisa menjalin ngobrol dengan mereka. Jadi hubungan kita tidak putus meskipun saat ini kita semua ada di rumah, nggak kemana-mana, stay at home gitu. Tapi dengan media ini kita bisa tetap berinteraksi dengan mereka. Apakah mungkin juga ada teman yang perlu ditinggalkan gitu? Oh ya, yang tadi saya katakan ya, em, di dalam buku saya ini tinggalkan hal yang tidak penting. Kadang-kadang kita bisa terpancing dengan ucapan orang-orang tentang siapa nama orang yang mereka sebut sebagai contoh teladan. Tentang kanker ini, si ini lebih hebat, ini seperti itu. Oke. Sepertinya itu melelahkan. Karena setiap penyintas kanker, pejuang kanker, mereka punya pergumulannya yang sama-sama. Dan ya. Jadi maksudnya kita memberikan support, tetapi juga bisa melelahkan. Jadi tinggalkan hal yang nggak penting ya, tinggalkan juga mungkin teman-teman yang tidak membuat kita nyaman ya, nggak bukan berarti bermusuhan, bukan, tetapi kita bisa memilah-milah, memilah-milah mana yang bisa memberikan rasa nyaman gitu. Seperti saya katakan tadi, seorang penyintas kanker, pejuang kanker, emosi kami itu up and down ya. Jadi jangan sampai emosi up and down itu kita jadi apa ya, sana hati juga jadi ikut di sana seperti itu Pak Adianto. Oh, ya, jadi kalau saya boleh sedikit ya menggarisbawahi, seorang penyintas kanker perlu bijaksana untuk meresponi situasi yang ada dan juga menyikapi orang-orang yang ya mungkin kata-katanya bermaksud baik tapi kadang dengan kondisi lagi down ini ya mungkin apa ya tanggapannya jadi negatif gitu ya. Ya, ada maksud mereka juga baik, cuman yang diterima oleh para pejuang kanker, penderita kanker, karena emosi yang up and down itu ditangkapnya jadi miskomunikasi. Jadi ya tinggalkan hal-hal yang penting, termasuk gadget ya, media sosial seperti itu Pak Darto. Itu juga sangat mempengaruhi emosi ya. Jadi kadang perlu juga kita membatasi supaya waktu-waktu yang ada ini tinggalkan hal yang nggak penting seperti tema tadi, kita bisa memilih media sosial dan juga bisa, mungkin boleh belajar juga berpuasa media sosial ya, selama 2 hari, 1 hari, 3 hari, itu sangat mempengaruhi juga kepada hati kita, suasana hidup kita seperti itu. Ya, luar biasa ya teman-teman yang mendengar ya seorang penyintas kanker atau survivor kanker tidak mengharapkan belas kasihan tapi dalam dirinya ada sebuah apa ya usaha untuk mengatur, mengendalikan berbagai hal yang ada di sekitarnya. Termasuk ya itulah meninggalkan hal-hal yang nggak baik, nggak penting. Iya. Dan apa ada lagi yang
Ibu ingin tambahkan dengan sehubungan dengan tema kita tentang meninggalkan atau melepaskan hal yang tidak penting? Ya, karena kita tidak bisa juga apa ya menuntut orang untuk memahami kita. Ya, kita juga harus belajar untuk mengelola semua emosi, perasaan, ya pikiran kita. Tetapi satu hal sih yang perlu kita ingat bahwa kita masih ada Tuhan. Itulah tempat di mana kita bisa datang kepada Dia, merasakan kekuatan bersama dari Tuhan, kita bisa menjalani hidup ini. Jadi sebenarnya waktu-waktu indah di dalam hidup saat seperti ini adalah waktu bersama dengan Tuhan, ya, membaca kitab, merenungkan firman, itu hati yang tenang itu hanya bisa kita dapat ketika kita ada di dalam tangan Tuhan. Oh, ya. Bu Erika boleh tanya nih, mungkin juga ada teman-teman di luar sana juga ingin bertanya. Ya, kalau saya ada latar belakang dalam bidang psikologi, konseling, apakah ada hubungannya dengan kayak kepribadian kita? Ya, kalau orangnya misalkan orang yang giat, orang yang ekstrovert, ketika meninggalkan dalam arti yang Ibu sharingkan itu bagaimana caranya? Orang yang ekstrovert maksudnya dengan introvert gitu ya Pak? Jadi kalau kalau orang ekstrovert kan biasanya kan pengen cepat semua, tapi setelah dengan kondisi sebagai penyintas kanker ini bagaimana? Ya, orang ekstrovert pertanyaannya bagus ya. Orang ekstrovert itu kan memang dia juga orangnya terlihat ya kalau dia kekuatannya itu justru ketika ketemu orang banyak. Nah, kalau orang introvert kan dia lebih suka ke dalam, kekuatannya ketika dia sendiri. Nah, ketika seorang pejuang kanker justru kena kepada orang ekstrovert, itu gimana ya? Ya, seperti saya bilang tadi, kita belajar. Ini di sini belajar untuk menurunkan ekspektasi kita, menurunkan, menikmati hidup, belajar berbahagia, ya belajar mengatur waktu dalam kesendirian. Ya mungkin tidak bisa ketemu orang, ada WhatsApp juga, ya tidak bisa ketemu orang. Dan belajar juga mengatur waktu yang lebih ya, ngobrollah dengan Tuhan, seperti itu sih Pak Ari. Memang hidup ini kadang-kadang perlu direvisi juga ya. Meskipun nggak mudah, karena saya juga tipe yang extrovert. Di close. Ya, ini kan ada teman-teman yang ya mungkin agak agak mungkin bisa mengganggu. Nah, apakah dari pengalaman Ibu ada teman yang salah pengertian ketika Ibu dulu sering kontak, sekarang mungkin sudah jarang? Apakah mereka punya pikir, wah Ibu Erika lagi marah atau apa gitu? Oh gitu. Ini sih belum tahu juga gitu. Tetapi ya gimana ya, karena kita bisa nyenengin hati semua orang juga. Karena kondisi fisik, kondisi kita sebagai pejuang kanker itu juga nggak gampang. Terus menaklukkan diri sendiri, berdamai dengan diri gitu. Dan ya bagi saya sih yang paling penting itu adalah kita belajar untuk tidak perlulah membuktikan kepada orang lain bahwa saya itu bisa menyenangkan hati semua orang, nggak bisa gitu. Karena kanker itu sakit sekali, sangat sakit, dan itu itu menyerang ke dalam semua sistem dalam tubuh kita. Berarti seorang penyintas kanker atau pejuang kanker harus mengerti siapa dirinya. Iya, peran caregiver, peran pendamping itu sangat penting. Orang yang mendampingi pejuang kanker itu sebenarnya perannya sangat besar. Apalagi kalau dia mendukung, ya punya telinga, mendengarkan, itu membantu sekali bagi seorang penderita atau pejuang kanker. Dan dia bisa belajar memahami, karena seorang pejuang kanker itu kan seperti saya bilang tadi, emosi mereka up and down. Mungkin kata-kata kan bisa menyakiti hati, ya, yang tanpa dia mau, dia sadar kondisi sakitnya yang luar biasa. Itu peran caregiver, pendamping itu sangat besar sekali. Menentukan bagaimana seorang penderita itu bisa tetap berjuang dalam penderitaan sakit.
Ya, teman-teman yang ada di IG yang sedang relay, eh, seorang penyintas kanker, seorang pejuang kanker tidak bisa berjalan seorang diri ya, tapi dari sharing Ibu Erika kita tahu perlu pendamping atau caregiver, orang-orang yang ada di sekitar yang belajar mengerti dengan keadaan emosi yang ada ya. Mm-mm. Tapi memang kadang-kadang Pak, seorang caregiver kan juga ada merasa titik capeknya ya, ada capek juga gitu kan, karena merawat dan mendampingi orang yang sakit itu memang perlu ekstra kekuatan. Kalau kita penderita kanker, kita bisa ngadu ya ada pendamping. Tapi kalau pendamping bagaimana? Mereka harus tuangkan kemana? Nggak mungkin mereka tuangkan lagi kepada penderita kanker. Jadi muter-muter gitu kan. Terus melelahkan. Ya, jadi teman-teman ini satu topik yang baik ya, yang perlu kita bahas lagi pada sesi yang lain tentang seorang pendamping caregiver di dalam dia mendampingi seorang penyintas kanker. Nah, tema ini akan kita bahas ya pada sesi yang akan datang. Nah, untuk sesi kali ini ya, tema kita tinggalkan yang tidak penting. Dan memang ada sebuah sikap mental yang memang tegas ya dalam diri kita ya, Bu Erika. Iya, betul. Dari buku Vena Erika ini ya 31 tulisan yang menginspirasi penyintas kanker. Kalau teman-teman mau ya, mengganti dia cetak ya, ini kertasnya juga bagus banget. Nanti bisa kontak aja ke bawah ya. Dan ini juga mendukung bagi yayasan kami, pelayanan dari IC3 juga. Jadi buku ini ditulis dari pengalaman hidup seorang penyintas kanker yang bukan hanya dibaca oleh penderita kanker, tetapi caregiver pendamping juga bisa tahu, bisa mengenal, lebih mengerti. Karena eh, kalau orang penderita kanker diperlakukan sama seperti dia, itu nggak bisa, tetap beda, karena kondisinya beda. Maka itu kenapa saya menulis salah satu dari poin ini, yaitu tinggalkan hal yang penting. Jadi apa yang kita baca, kita itu semua mempengaruhi cara pandang kita, emosi kita sebagai penderita kanker. Maka itu kita perlu memilih ya berita-berita apa yang baik kita konsumsi, berita apa yang tidak perlu kita konsumsi ya. Dan juga belajar memilah-milah waktu yang ada bersama dengan kita yang kita bisa pakai, berharga bersama keluarga, bersama pasangan, dengan Tuhan itu sangat indah sekali. Wah, saya sangat yakin teman-teman di luar sana pasti terberkati dengan pertemuan kami pada malam ini. Pertemuan kami ini ada di dalam komunitas IC3. IC3 Indonesia Christian Cancer Community ya. Sebuah komunitas yang mempunyai kerinduan ya agar para penyintas kanker ini mereka boleh mengenal Tuhan dengan benar, lengkap, dan mereka dipersiapkan untuk menuju ke sebuah kekekalan. Dan acara kita ini akan terus kita siarkan dengan seputaran tentang kanker, penyintas, dan pendamping. Nah, kiranya nanti informasi-informasi atau sharing yang ada ini dapat memperkaya kita, terlebih membuat kita mengerti bagaimana kita menghadapi kanker dan bagaimana kita sebagai pendamping mendampingi. Nah, teman-teman yang terkasih, mungkin ada satu dua kata lagi dari Ibu Erika sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada malam ini. Ya, kalimat saya sih dari catatan kecil dari buku ini yang saya tulis, ada sebuah catatan kecil, yaitu hal terpenting di dalam hidupku adalah setiap waktu bersama dengan Tuhan, membaca Alkitab, merenungkan firman,
hati yang tenang itu didapat setelah hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Gitu. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang terkasih. Apa yang disampaikan oleh Bu Erika sebagai kata penutup ini kiranya boleh menjadi sebuah headline juga buat kita, bahwa ketika kita ada dalam tangan Tuhan, kehidupan kita seperti apapun kita mampu menghadapinya. Baik, kita akan akhiri pertemuan kita pada malam ini, dan pertemuan selanjutnya akan kami announce melalui IG, dan teman-teman yang belum sempat bergabung kita akan announce ya lebih cepat lagi supaya semakin banyak teman-teman boleh ikut mendapatkan berkat. Dan teman-teman yang sudah ikut boleh juga sharingkan bahwa channel IC3 ini dan juga khususnya melalui saya Arya Arianto, kami akan terus membagikan banyak hal seputaran dengan kanker, dan kiranya itu sekali lagi memberi manfaat bagi kehidupan kita. Terima kasih Bu Erika. Ini Pak Ari, sebelum ditutup ya, saya mau doain buat teman-teman dalam pergumulan. Mungkin saya nggak tahu apa yang Anda alami, Ya. tapi kita masih punya Tuhan ya. Jadi izinkan saya ingin berdoa juga buat teman-teman ya di dalam sesi yang tutup ini ya Pak Ari, begitu boleh? Boleh, bagus sekali. Kita berdoa ya sama ya. Tuhan yang baik, terima kasih kami boleh memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi kami. Di dalam perjalanan hidup kami, di dalam dunia ini, banyak hal yang terjadi begitu tiba-tiba, yang seperti mimpi, dan itu sangat membuat kami menjadi takut dan khawatir. Tetapi izinkan kami Tuhan untuk melihat kembali kepada Engkau bahwa apapun yang terjadi tidak pernah lepas dari izin Tuhan. Tuhan selalu menyertai dan mengizinkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, biarlah kekuatan kami ada hanya di dalam Engkau. Kau boleh menggenggam kami, Kau boleh menolong kami melewati masa-masa yang sulit sehingga kami boleh tetap kuat menghadapi hidup ini dan kami keluar sebagai seorang pemenang. Tuhan, kuatkan hati yang takut, hati yang khawatir, khususnya dalam masa-masa yang sulit seperti ini. Tetapi kami tidak kehilangan pengharapan, karena pengharapan sejati hanya ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami bersyukur kepada-Mu, kepada kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, dan atas hidup yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik teman-teman, kita akhiri, dan biarlah kita tetap hidup sehat, jaga diri, dan salam IC3, Indonesia Christian Cancer Community. Salam semuanya teman-teman. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Amin.